Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah SWT sehingga kita dapat kembali lagi menuntut ilmu di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan kali ini kita membahas pelajaran fikih pada kitab Thaharah. Sebelumnya afwan, minta maaf karena keterlambatan. Karena tadi sebelum pergi hujannya tiba-tiba deras ya. Tiba-tiba turun hujan deras. Jadi kena tunda berangkatnya sampai jam 4 tadi baru berangkat. Berarti sekarang setengah berapa? Jam berapa sekarang? 40 ya? Ya berarti sedikit ya waktu kita. Maghribnya jam berapa? Maghrib 6.38 ya. Berarti waktu makan setengah jam bisa. Berarti kita jam 6 selesai ya. Ya. Insyaallah kita jam 6 selesai. Baik, sekarang kita mulai pembahasan kita yang mana kita bahas kitab Thaharah ya. Pada kesempatan yang lalu kita membahas tentang air yang suci dan beberapa macamnya. Adapun macam yang pertama itu adalah ma'ul tahur ya, ma'ul tahur atau air yang suci dan mensucikan kan, dan macam-macamnya. Dan kita telah membahas apa saja air-air yang tahur itu, yang suci dan mensucikan. Dan kita telah membahas kaidah yang mana kita dapat membedakan antara air yang suci dan mensucikan, dan air yang suci tapi tidak mensucikan. Yang mana air yang suci yang mensucikan itu dia masih pada nama al-ma'ul mutlaq ya kan, yang masih dengan namanya sebagaimana dia pada asalnya. Adapun nama air atau al-ma' yang telah diidhofahkan dengan selainnya ya, yang mana itu mengubah salah satu sifatnya, maka itu dia suci tapi tidak mensucikan ya. Ini digarisbawahi jika dia bercampur dengan sesuatu yang suci ya. Adapun yang bercampur dengan sesuatu yang najis, maka ini akan kita bahas pada bab atau macam yang ketujuh ya. Masih pada al-ma'u tahur. Kita baca sekarang, sudah buka semua halaman ke-16 ya. Yang ketujuh, al-ma'ul ladzi khalatathu najasah ya. Air yang telah dicampuri dengan najis ya. Kalau tadi pada macam ke-6 bab ke-6 subbab ke-6 itu ma yang berubah salah satu sifatnya akan tapi bercampur dengan sesuatu yang suci. Adapun yang sekarang itu ma atau air yang dicampuri dengan sesuatu yang najis. Lihat, sekarang akan tetapi walam yataghayyar ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Ya, dia tidak berubah salah satu dari tiga sifatnya, baik itu rasanya atau warnanya atau baunya ya. Lihat di sini tidak berubah ya, akan tapi dia bercampur dengan sesuatu yang najis, maka dikategorikan masih dalam ma'ut tahur ya. Tapi kita lihat nanti bagaimana contohnya. Adapun air yang bercampur dengan najis akan tetapi dia mengubah atau berubah salah satu sifatnya ya, contohnya ada ember ya, ember kemudian
Ada yang kencing di situ sampai airnya jadi kuning. Ya, maka itu jelas sudah najis airnya, bahkan tidak suci ya. Kalau terkena air itu kita langsung harus wudhu lagi. Ya, itu jika dia telah berubah salah satu dari sifatnya. Walaupun itu baunya ya atau warnanya atau rasanya. Kita baca sekarang. Fa'an Abi Sa'id Al-Khudri ya, hadis ya, di sini kan mausu'ah itu beliaunya menjelaskan sedikit kemudian membawakan dalil-dalilnya. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, Abi Sa'id Al-Khudri itu adalah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuqalu lahu, ya di sini saya mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepadanya. Berarti ada seseorang yang mengatakan kepada Rasulullah, innahu yustaqalaka min bi'ri buda'ah. Ya. Bahwasanya kamu diberikan air ya. Jadi di sini Nabi tidak sedang di rumahnya, sedang bertamu, kemudian diberikan air ya untuk bersuci kepada orang lain dari sumur yang namanya sumur Budoah ya, salah satu sumur di kota Madinah ya. Bagaimana itu sumur Budoah? Dia di sini jelaskan sumurnya wahia bi'run yulqa fiha luhumul kilab. Ya, lihat di sini yang mana sumur itu telah banyak dibuang ke dalamnya daging-daging anjing ya. Jadi anjing itu pada zaman Nabi ada anjing hitam itu diperintah untuk dibunuh ketika melihat anjing hitam ya. Nah, mungkin anjing-anjing itu ya bangkainya dilemparkan dibuang di sumur Budoah ini ya. Wal mahayid. Lihat di sini mahayid ini jamak apa? Mufrad. Jamak dari mahid. Ya, jamak dari mahid. Mahid itu artinya darah haid ya. Mahid itu bisa mencakup 3, bisa darah haid, kemudian tempat haid ya, dan waktu haid ya. Akan tapi yang dimaksud di sini adalah darah haid. Jadi darah-darah haid atau bekas-bekas itu dilemparkan ke dalam sumur ini. Wa udzarin nas. Udzar itu jamak juga dari udratun ya. Itu artinya kotoran-kotoran manusia. Akan tapi sumurnya tidak seperti sumur kita yang biasa ya, tidak cuma segini dia besar, bulat besar, lebar dan dalam. Ya. Jadi walaupun dilempar bangkai-bangkai itu ya, kemudian kotoran-kotoran manusia adalah haid, dia tetap jernih airnya. Ya, dia dalam dan besar. Itu dia sumur Budoah. Ya. Tidak berubah kejernihan airnya. Paham? Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Ya, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Nah, hadis ini yang menjadikan kaidah di dalam bab air ya. Ini adalah hadis yang menjadi hadis sebagai kaidah di dalam bab air ya. Maka semuanya berpatokan dengan hadis ini. Ini hadis menunjukkan terhadap kesucian air yang tidak bisa menjadi najis oleh apapun kecuali berubah salah satu dari 3 itu. Paham ya? Walaupun dia banyak dicampuri kotoran, ketika salah satu sifatnya tidak berubah maka dia tetap suci dan mensucikan. Paham? Contohnya seperti air di sumur Budoah ini. Ya. Ya di sini innal ma'a tahurun. Sesungguhnya air itu tahur, yaitu tahir, mutahhir. Dan la yunajjisuhu syai'un. Tidak ada sedikit pun yang bisa membuatnya menjadi najis. Syai'un itu adalah nakirah di dalam bentuk nafi ya. Fi siyakin nafi. Nah, maka ini mencakup umum. Semua apapun, mau itu darah ya, maupun itu darah haid, maupun itu kotoran ya, kemudian bangkai-bangkai yang najis, maka itu tidak dapat membuat
kesucian air itu menjadi hilang kecuali mengubah salah satu dari sifatnya. Ya, diingat hadis ini karena hadis ini menjadi kunci terhadap kita menghukumi air-air di dalam kehidupan kita ini. Paham ya? Nah, di sini para ulama berijma, ya, ijma ini sudah tidak ada yang bisa membantah lagi, ya, bahwasanya air yang sudah dicampuri dengan sesuatu yang najis, ketika dia berubah salah satu sifatnya, maka air itu dia menjadi air yang najis, tidak tohir dan tidak mutohir. Itu ijma para ulama. Ya, itu ijma yang pertama. Nah, jadi ijma mereka ketika air itu telah berubah salah satu dari sifatnya. Ketika tidak berubah, maka itu tidak ijma. Jadi air itu tetap suci. Paham ya? Nah, kemudian para ulama juga berijma bahwasanya air yang banyak seperti sumur budoah, kemudian danau, laut, ketika dicampuri dengan najis dan tidak berubah salah satu sifatnya, maka jelas air itu masih suci. Itu ijma para ulama. Ya. Maka ketika ada yang mengatakan air sungai, ya, itu dia berubah, itu dia tidak berubah dan masih jernih, ya, walaupun di situ ada kotoran manusia BAB di situ, akan tapi tidak mengubah warnanya, ya, maka itu tidak najis. Ya. Contohnya di sungai, ya, atau di danau, banyak manusia yang buang kotoran di situ, akan tapi warna danau itu tidak berubah, ya. Dia warnanya hijau lumut. Jadi dia berubah warnanya karena lumut, bukan karena kotoran. Itu masih suci nggak? Suci, ya, karena warnanya bukan warna kotoran, ya. Itu dia. Paham ya? Di dalam hadis ini. Kemudian di dalam hadis, wa fil hadis idza balagal ma'u qullataini lam yahmil khabas. Ya, kita tulis. Ya, al hadis ya, siapa yang bisa mengartikan ini? Idza balagal ma qullataini. Apabila air telah mencapai 2 kullah. Naam? Ya, tidak mengandung najis, ya. Ahsantum, ya. Idza balagal ma qullataini, jika air itu telah mencapai 2 kullah, ya, maka tidak mengandung hadis, ya. Misalnya ini air. Misalnya ini tempatnya, ya. Nah, ini batasan 2 kullah, ya, 2 kullah. 2 kullah itu adalah takaran pada zaman Nabi, ya. Nah, ketika mantuk atau pemahaman dari hadis ini, ketika air di atas 2 kullah, misalnya airnya segini, maka kata Nabi lam yahmil khobas, dia tidak mempunyai atau mengandung kotoran, tidak menjadi najis, ya. Nah, jika air ini dicampur kotoran sampai warnanya jadi kuning, najis nggak? Padahal dia lebih dari 2 kullah. Najis. Berarti najis kan? Berarti air ini, hadis ini ada yang mengkhususkan bahwasanya illa ayat agoyar, kecuali kalau dia berubah salah satu dari
tiga sifatnya. Paham ya? Nah, contohnya air di bawah 2 kullah, tapi dia masih warna air. Najis nggak? Nggak. Kan kebalikannya, idza balagol ma kullataini, ketika air mencapai 2 kullah, maka dia tidak najis. Kebalikannya apa? Ketika air di bawah 2 kullah, maka dia mengandung najis. Nah, akan tetapi kalau air ini di bawah 2 kullah tapi dia masih air, warna air tidak ada berubah, dia masih suci apa enggak? Suci. Kenapa? Karena tidak berubah dari tiga sifatnya. Maka kembali lagi ke hadis yang Anda bilang tadi, innal ma tahurun la yunajjisuhu syai'un. Nah, terus kenapa Nabi mengatakan lam yahmilul khabas? Akan tapi tidak pasti. Gimana jalan keluarnya? Maka dikatakan para ulama, maka hadis ini menunjukkan yadullu ala, nggak bisa tanya lagi nih ya. Yadullu ala ya dulu alal ghalib ya. Maksudnya kebanyakannya. Al ghalib itu kebanyakannya. Paham? Jadi maksud Nabi, air yang di atas 2 kullah kebanyakannya dia tetap suci ya. Paham ya? Nah, adapun air di bawah 2 kullah maka kebanyakannya dia tidak suci lagi jika dicampuri kotoran. Paham makna dari hadis ini? Ya. Kalau mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa dari hadis ini maka setiap yang setiap yang di bawah 2 kullah ketika dicampuri najis maka itu langsung dia menjadi najis. Contohnya air ini dimasuki kotoran sedikit saja atau kotoran cicak ya sedikit saja di bawah sini. Tapi warnanya masih seperti ini, tidak berubah. Kalau di mazhab Imam Syafi'i ini sudah najis, tidak bisa dipakai wudu. Akan tapi di mazhab yang lain jumhur itu tetap suci. Kenapa? Hadis ini innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Paham? Kecuali kalau dia berubah maka dia menjadi najis. Ya. Akan tetapi ini dipakai oleh mazhab Imam Syafi'i untuk menentukan bahwasanya di bawah 2 kullah itu adalah najis. Maka kita lihat kalau orang-orang awam di masjid-masjid, maka mereka lebih mendahulukan apa? Wudu lewat keran. Tidak dari ember digayung itu kan, yang embernya udah ada kotoran nyamuk, udah ada di bawahnya udah ada kotoran-kotoran biasanya kan. Kenapa? Karena mereka berpemahaman air itu sudah tidak suci lagi, maka lewat keran. Akan tapi yang rajih airnya tetap suci kecuali jika salah satu dari 3 sifatnya berubah. Berapa itu 2 kullah? Iya, berapa? Iya, di sini setiap 2 kullah itu adalah 5 al-qurab ya. Atau 500 ritlin bil iraq ya. 500 kerikil. Jadi 500 kerikil dia luasnya ya. Maka itu dia ketika diisi air maka dia itu menjadi 2 kullah. Paham? Ya. Nah, bagaimana kita menentukan itu air yang banyak atau air yang sedikit? Maka patokannya hadis tersebut ya. Paham ya? Jadi hadis ini dikatakan Nabi bukan menunjukkan bahwasanya air yang di bawah 2 kullah itu selalu najis ketika dicampur kotoran. Akan tapi menunjukkan fil ghalib ya. Karena kebanyakan air yang di bawah 2 kullah tercampur najis, maka dia langsung berubah salah satu dari 3 sifatnya, walaupun tidak pasti. Nah, dan kebanyakan air di atas 2 kullah ketika dicampur kotoran dia tidak berubah salah satu dari 3 sifatnya. Jadi menunjukkan fil ghalib saja hadis ini. Itu oleh mazhab yang selain Imam Syafi'i ya. Akan tapi di mazhab Syafi'iyah menjadikan hadis ini sebagai patokan kalau setiap di bawah 2 kullah tercampur najis sedikit saja walaupun tidak berubah maka dia menjadi najis. Paham? Akan tapi di dalam membedakan antara air banyak dan air
yang sedikit, kita menggunakan hadis ini. Bagaimana kita mengetahui ini air sudah menjadi air yang banyak atau air yang sedikit? Yaitu dipatokin dengan dua kulah, ya. Fi at-tahdid, ya, fi tahdid antara ma'ul kasir dan ma'ul qalil, ya. Bagaimana kita mengatakan ini air yang sedikit? Itu ketika dia di bawah 2 kulah. Ya, bagaimana kita mengatakan itu air yang banyak? Itu di atas 2 kulah. Itu oleh mazhab jumhur. Akan tapi mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan mengukur antara air yang banyak dan air sedikit itu jika di suatu tempat kita goyangkan air itu di satu ujung, maka getarannya akan sampai pada ujung yang lain. Itu air, kalau dia sampai getarannya maka itu dia airnya air ma'ul qalil, kata Imam Abu Hanifah. Akan tapi kalau getarannya hilang sebelum dia sampai ke ujung, maka dia ma'ul kasir. Akan tapi pendapat ini dibantah oleh para ulama bahwasanya setiap getaran itu tidak pasti. Paham ya? Setiap getaran ada orang yang getarinnya kuat, ada yang getarinnya sedikit gitu. Jadi itu tidak menjadi patokan. Yang jadi patokan adalah hadis Nabi di bawah dan di atas qulatain. Kenapa Imam Abu Hanifah berpikiran seperti itu? Itulah dia karena Imam Abu Hanifah tidak atau belum sampai hadis ini, karena beliau sendiri tinggal di Kufah, berbeda dengan 3 imam mazhab yang lainnya, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad di Madinah, tiga-tiganya, ya. Akan tapi Imam Abu Hanifah itu di Kufah sendiri. Jadi kita maklumi jika banyak pendapat-pendapat Imam Abu Hanifah yang menyelisihi hadis, ya, karena beliau tidak sampai hadisnya. Itu dia tentang hadis iza balagal ma qullataini lam yahmil al khabas. Paham ya? Hadis ini tidak menunjukkan bahwasanya setiap air di bawah 2 kulah yang terkena kotoran akan tapi tidak berubah itu menjadi najis, ya. Jadi dia harus berubah salah satu dari 3 sifatnya. Bagaimana kita tahu dia harus berubah? Karena dari hadis yang sebelumnya innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un, ya. Kecuali dia berubah salah satu dari 3 sifatnya, ya. Begitu juga air yang banyak jauh di atas 2 kulah, jika dia bercampur dengan kotoran dan warna airnya berubah, maka jelas itu menjadi najis, ya. Nah, akan tapi ini dikatakan oleh Nabi karena kebanyakannya air di atas 2 kulah jika bercampur kotoran tidak berubah salah satu sifatnya, dan di bawah 2 kulah kebanyakannya berubah gitu. Ya, paham ya? Ya, qala Syaukani, ya, qala Syaukani, ya, seorang ulama, seorang tabi'in, ya, bukan tabi'in, ya, di bawah tabi'in, Syaukani, wa amal hadis qullatain, adapun hadis qullatain, maksudnya hadis qullatain hadis yang mana? Hadis yang di atas, ya. Faghayatu ma fihi, ya, lihat di sini, maka maksud dari apa yang di dalam hadis ini adalah anna ma balagha miqdara qullatain, ya, bahwasanya setiap air yang lebih dari 2 kulah la yahmil khabas, ya, dia tidak menjadi najis jika dicampuri dengan najasah kebanyakannya. Fakana hadzal miqdar, ya, la yu'athiru fihi al-khabas fi ghalibil halat. Lihat di sini di bawah, di garis bawahi fi ghalibil halat. Ya, maksudnya di kebanyakan kasus, ya, air di atas 2 kulah itu tidak, jika dicampuri dengan najis tidak berubah salah satu dari sifatnya. Ya. Fa in taghayyara ba'du awsafihi, ketika walaupun dia di atas 2 kulah, kalau berubah salah satu dari 3 sifatnya dengan menjadi sifat kotoran, menjadi sifat najis, karena najisan, maka dia menjadi najis. Bil ijma'. Nah, ini sudah pada ijma' yang tadi kita sebutkan ijma'nya. Bil ijma'i sabit min turuqi muta'addidah, ya, dengan ijma' dan banyak riwayat. Wa amma ma kana duna qullatain,
Adapun yang di bawah 2 kullah falam yaqulu syari, ya, maka pensyariat, syari ini siapa maksudnya? Allah dan Rasulnya. Pensyari itu, asyari itu Allah dan Rasulnya. Ya. Maka pensyariat tidak mengatakan innahu yahmil khabas qat'an wa battan. Maka yang di bawah dua kullah, maka pensyariat tidak menetapkan bahwasanya itu selalu khobas, selalu najis ketika dicampur najasah, ya. Karena itu maksudnya adalah kebanyakannya. Paham? Bal mafhumul hadis, akan tapi pemahaman dari hadis kullatain menunjukkan bahwasanya annama dunahuma, ya, bahwasanya apa yang ada di bawah 2 kullah qad yahmilul khabas, maka dia sering menjadi najis, wa qad la yahmil, dan bisa juga tidak menjadi najis ketika dicampuri kotoran. Itu tergantung jika berubah sifatnya atau tidak berubah. Paham ya? Jadi pokoknya mau di atas 2 kullah, di bawah 2 kullah itu dipatokin dengan berubah sifatnya atau tidak. Ya. Terus bagaimana hadis ini? Ya, yang mana seakan-akan menunjukkan bahwasanya 2 kullah itu selalu mengandung khobas, itu adalah yahmil alal ghalib, ya, kebanyakannya saja. Ya. Nabi mengatakan dari segi kebanyakannya saja. Kebanyakan air yang di atas 2 kullah itu tidak berpengaruh najis ketika bercampur dengannya. Ya. Dan di bawah 2 kullah itu berpengaruh. Ya. Paham? Kalau di bak misalnya bak keramik, ya, itu biasanya ada di bawahnya kotor-kotoran kan? Mau apalah itu, ya, ugat-ugat lah, ya kan? Nah itu kalau dia najasa atau kotoran cicak, ya, atau kotoran apa, ya, menurut mazhab Syafi'i itu di bawah 2 kullah, maka ketika dicampur sedikit saja kotoran, ya, maka itu dia najis, tidak boleh berwudu dengannya. Makanya kebanyakan lebih banyak mereka memilih, kalau orang-orang awam, yaitu atau orang-orang masyarakat kita yang menganut mazhab Syafi'i itu mendahulukan air dari keran daripada air yang digayung gitu, ya. Nah, qala Az-Zuhri, ya, di sini Az-Zuhri mengatakan la ba'sa bil ma, ya, malam yughayyiruhu ta'mun aw rihun aw launun, ya. Jadi air ini sedikit pun tidak apa-apa, enggak apa-apa maksudnya la ba'sa. Sedikit pun dia tidak terpengaruh apa-apa kecuali ketika berubah salah satu sifat, bau, dari rasa, bau, dan warna. Paham ya? Nah, jadi di sini di bab ke-7 kesimpulannya apa? Bahwasanya air yang dicampur dengan najasah ketika tidak berubah salah satu dari 3 sifatnya, maka dia tetap tahur dan tetap tahir dan mutahhir. Ketika air bercampur dengan najasah dan berubah salah satu dari 3 sifatnya, maka dia apa? Najis, ya. Dia dari tahur langsung turun menjadi najis. Tidak ada tahir ghairu mutahhir. Paham? Jadi dari tahur langsung turun ke najis. Ya. Berbeda dengan ketika air yang bercampur dengan sesuatu yang tahir. Dia dari tahur, dari tahir mutahhir menjadi turun ke tahir saja. Ya, tidak mutahhir. Tidak ada yang jatuh menjadi ke najis ketika dia tidak bercampur dengan najis. Paham ya? Nah, itu dia maksudnya. Ya, jadi kesimpulannya kita tulis. Ini udah ya.
Ya, yang pertama, bahwasanya air yang tahur, ya, yang berubah al-mutaghayyir ini yang berubah salah satu dari sifatnya. Jadi dia air tahur kemudian berubah salah satu sifatnya dengan sesuatu yang tahir, ya, dengan sesuatu yang tahir, walam yakhruj min ismil mutlaq, maka dia tetap menjadi tahur, ya. Ketika air yang bercampur yang berubah dengan suatu yang tahir, akan tapi dia tidak keluar dari ismil mutlaq, ini pembahasan kita kemarin kan, maka dia tetap tahir, paham ya? Kebalikannya, kalau air yang tidak berubah walaupun dia bercampur dengan sesuatu yang tahir, jelas dia tetap tahir karena dia tidak berubah. Nah, kalau yang berubah maka dia jika dia tidak keluar dari isim mutlak, maka dia tetap tahir. Nah, kebalikannya gimana? Air ini ditulis ulang ya, kita tulis lagi lama. Nah, dia yang berubah salah satu dari sifatnya dengan suatu yang tahir, akan tapi kharaja min ismil ma al mutlaq, maka dia menjadi apa? Dia berubah salah satu sifatnya dengan suatu yang tahir menjadi tahir ghairu mutahhir, ya. Jadi dia menjadi tahir ghairu mutahhir. Ya. Itu dia ketika bercampur dengan sesuatu yang suci. Nah, di bawahnya lagi nah, lihat di sini air yang tahur yang dicampuri dengan sesuatu yang najis, walam yataghayyar, dan tidak berubah dari salah satu sifatnya, jadi dia menjadi apa? Tadi baru kita bahas tahir mutahhir, ya. Tahir mutahhir. Nah, kebalikannya gimana? Alma at-tahur yang bercampur dengan najis wa taghayyara, ya. Maka dia menjadi apa? Najis, ya. Ma'un najisun. Atau mutanajis, ya. Mutanajisun. Ya, paham ya, ini kesimpulannya dari bab yang kemarin sama bab dari air yang bercampur dengan sesuatu yang tahir dan bercampur dengan sesuatu yang najis. Paham ya? Patokannya hadis innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Hadis bi'run mudha'ah. Itu namanya hadis bi'run mudha'ah. Ya, hadis tentang sumur mudha'ah itu. Bi'run mudha'ah. Nah, maka air yang bercampur dengan sesuatu yang tahir itu adalah dua hal. Itu tahir mutahhir dan tahir saja, tapi tidak mutahhir. Adapun air yang bercampur dengan sesuatu yang najis itu antara dua hal juga. Tahir mutahhir dan najis, ya. Tidak ada yang bercampur dengan najis dia jadi tahir, ghairu mutahhir, tidak ada. Paham ya? Ya. Itu dia. Kemudian kita lanjut
bab ke-8 al-ma'ul musta'mal. Jam berapa ini? 5:17. Cukup nggak ini ma'ul musta'mal ya? Banyak ini ya. Kita lanjut ya. Al-ma'ul musta'mal. Ma'ul musta'mal itu apa? Ya, air yang telah digunakan. Ya, lihat. Ini udah belum? Belum ya. Kita baca al-ma'ul musta'mal, air yang telah digunakan. Sawa'un tuwaddi'a bihi au uktusila bihi. Ya, tuwad di abihi au uktusila bihi, maksudnya jika dia telah digunakan untuk berwudu atau telah digunakan untuk mandi junub. Ya, wa nahu zalik ya, dan seperti sebagainya. Walam yusta'mal fi izalati najasah. Dan dia tidak dilakukan untuk menghilangkan najasah. Jadi air digunakan ada 3, untuk berwudu, untuk mandi wajib, yang ketiga untuk menghilangkan najasah. Kalau air untuk menghilangkan najasah, maka jelas dia menjadi najis. Contohnya air untuk cebok, maka air yang jatuh itu dia najis. Ya, paham? Tidak bisa dipakai lagi. Berbeda dengan air untuk mandi wajib dan air untuk berwudu. Paham ya? Wa fi dzalika adilatun katsiratun minha, di dalamnya ada banyak dalil, di antaranya maqalahu Urwah an Miswar anil Miswar wa ghairuhu, apa yang dikatakan Urwah dari Miswar dan selainnya, yusaddiqu kullu wahidin minhuma sahibuhu. Ya, di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tawadda, dia berkata tentang perbuatan Nabi, idza tawadda Nabi sallallahu alaihi wasallam kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi. Ya, bagaimana, siapa yang bisa mengartikan? Ya, Ustaz? Ya, jadi maksudnya Nabi ketika berwudu, maka para sahabat berlomba-lomba ya, atau berebutan untuk mengambil asal wudu beliau. Ya, maksudnya air yang jatuh dari anggota badan beliau. Dan ini keutamaan khususatun lin Nabi ya, khusus untuk Nabi. Berbeda dengan bukan untuk ulama-ulama setelah Nabi. Paham? Ini adalah kekhususan untuk Nabi, yang mana air wudunya direbutkan, liur beliau, ludah beliau juga diperebutkan, karena di situ ada barokah. Berbeda dengan orang-orang setelah Nabi, tidak ada ya. Nanti jadi kayak seperti orang-orang Sufi, Syiah, Naksabandiyah yang mana kotoran-kotoran ya. Akan tapi Nabi tidak sampai kotoran, ya, akan tapi hanya keringat, kemudian bekas wudu dan ludah atau liur. Itu khususan untuk Nabi saja. Dan Nabi tidak melarang mereka, berarti disetujui oleh syari. Ketika Nabi tidak melarang, berarti disetujui oleh syari. Karena ketika Nabi masih hidup, bisa saja pensyariat menurunkan atau Allah menurunkan wahyu untuk melarang perbuatan mereka. Akan tapi tidak dilarang. Berarti itu disetujui oleh syariat, berarti itu namanya takrir, ya, takrirun Nabi. Ya, itu salah satu dari hadis takrir itu ya. Nah, kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, iktasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini para istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mandi fi jufnah. Jufnah ini tempat yang terbuat dari
atau ba yang terbuat dari logam, ya, besar dia, ba. Nah, faja'a, lihat di sini fa ini yufidu tartib. Jadi setelah istri Nabi mandi, baru setelah selesai mandinya maka Nabi datang ke bak tersebut, ya. Fa ini yufidu tartib. Jadi maksudnya tartib itu setelah, ya. Bukan pada saat. Paham ya? Setelah. Nah, jadi setelah itu fajar Nabi sallallahu alaihi wasallam liyatawad doa minha. Jadi Nabi berwudu dari air bekas mandinya istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi mandinya bukan pakai gayung jebur-jebur, akan tapi di dalam bak, ya. Paham? Jadi dari air itu dipakai wudu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Au yaktasilu, atau Nabi juga mandi dengan air itu, ya. Faqalat lahu, maka di sini ada salah satu dari istri Nabi yang mengatakan, "Ya Rasulullah, inni kuntu junuban." Wahai Rasulullah, saya tadi tidak mandi biasa, tapi mandi wajib. Karena saya baru saja dari junub. Jadi ini habis mandi wajib gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal ma'a la yujnib." Sungguhnya air tidak menjadikan orang junub, ya. Yujnib ini dari aznabah yujnibu. Jadi jika seorang junub mandi di air, maka air itu tidak bisa menularkan junubnya ke orang lain. Paham ya? Itu maksudnya. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya air itu air mustakmal, ya. Tadi juga yang bekas wudhu Nabi yang diperebutkan oleh para sahabat, air mustakmal juga. Kalau yang tadi itu air bekas dari wudhu. Kalau yang kedua itu air bekas dari mandi wajib. Jadi dua-duanya air mustakmal yang jelas-jelas di sini dipakai oleh Nabi untuk wudhu dan mandi wajib lagi. Paham ya? Jadi air ini tohir dan mutahhir. Tohur ya. Itu dia. Ini dalilnya. Dalil inti yang tidak bisa dibantah lagi. Lihat di sini riwayatnya dari Bukhari, ya. Jelas kalau dari Bukhari tidak doif lagi, tidak bisa dikatakan doif, ya. Itu dia. Nah, kemudian kita baca lagi hadisnya, wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri. Ini sama ya, hadis sumur bidoah. Faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqal wa huwa yuqal lahu innahu yustaqa laka min bi'ri budaah wa hiya bi'run yulqa fiha luhumul kilab wal mahayid wa udarun nas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'un, ya. Jadi sini ini hadisul bab, maksudnya hadis yang menjadi inti atau patokan terhadap hukum air, ya. Walaupun dia dipakai wudu untuk mandi, jika dia tidak berubah dari salah satu sifatnya, maka dia tidak najis. Kita bisa dipakai untuk wudu. Kecuali kalau orang udah beribu-ribu kali mandi di bak itu, ya udah berubah jadi keruh airnya, berarti itu jelas air najis. Ya. Ya, kecuali kalau air yang dipakai buat cebok itu langsung menjadi najis. Paham? Ini kan kalau untuk wudu dan mandi wajib saja. Ya, kemudian wa an Rubayyi, ya, Rubayyi bintu Muawid, ya. Rubayyi bintu Muawid ini seorang sahabat yang mana Rubayyi ini perempuan, ya. Beliau berkata fi wasfi wudu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada sifat wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi min fadli ma'in kana fi yadihi. Ya, di sini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wudu beliau mengusap kepala beliau. Airnya dari mana? Airnya diambil dari air yang telah jatuh dari tangan bekas membasuh tangan sebelumnya. Jadi membasuh tangan sebelum kepala kan? Nah, jadi air itu jatuh lagi ke ember, dari air itu dipakai untuk mengusap. Berarti air itu air mustakmal dan dipakai lagi untuk mengusap kepala. Paham ya? Jadi air ini berarti dia menunjukkan tahir dan mutahhir. Jelas nih.
Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya di sini laqaini ya, laqaini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemuiku. Jadi yang datang menemui ini Rasulullah, bukan Abu Hurairah, ya. Wa ana junubun. Nah, di sini Abu Hurairah lagi junub, ya. Fa akhadha biyadi, ya. Jadi Nabi menarik atau memegang tangan Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah seketika merasa bersalah karena beliau lagi junub, ya. Nah, famasa itu ma'ahu hatta qa'ada. Jadi saya berjalan menemani Rasulullah sampai beliau duduk, ya. Ketika beliau duduk, fansalaltu. Apa itu insalla? Insalla yansallu, insalal, ya. Apa? Insalla ini pergi diam-diam. Insalla ini pergi diam-diam. Ya, pergi diam-diam. Jadi ketika Nabi duduk, Abu Hurairah junub, Abu Hurairah pergi diam-diam nih, ya. Pergi ngapain? Untuk bersuci karena beliau junub, untuk mandi wajib, ya. Ya, fansalaltu fa'ataitu rihal. Ya, fa'ataitu rahlun, arrahla, ya. Maka saya mendatangi arrahla. Apa itu rahla? Dia di sini tempat yang menjadi tempat untuk berwudu, tempat untuk bersuci. Jadi arrahla itu seperti tempat atau kamar mandi umum yang biasa dipakai orang untuk bersuci, ya. Kan tapi bersucinya itu dia bak, ya, tidak pakai gayung. Jadi airnya air mustakmal, jatuh ke bak itu lagi. Ya, jadi Abu Hurairah mandi di situ, ya. Faktasaltu. Jadi saya mandi wajib di situ. Summa ji'tu wa huwa qa'id. Saya datang dan Nabi tetap masih duduk di situ, ya. Faqala. Nah, kan tapi Nabi Muhammad SAW sadar akan kepergian Abu Hurairah. Maka ketika balik beliau bertanya, "Aina kunta ya Abu Hurairah, ya Abu Hurairah?" Ya. Dari mana kamu wahai Abu Hurairah? Maksudnya Abu Hurairah. Wa qultu lahu. Jadi saya menceritakan tentang perbuatanku tadi, ya, yaitu mandi wajib karena beliau junub. Faqala, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Subhanallah ya Abu Hurairah." Ya, innal mu'min la yanjus. Ya, di sini subhanallah Abu Hurairah, sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis. Ya, maksudnya walaupun dia walaupun dia junub, ketika menyentuh orang lain tidak ikut najis, ya, tidak bisa mengeluarkan najisnya. Itu dia maksudnya. Kalau di sini dikatakan orang mukmin najis, orang kafir, kalau di sini dikatakan orang mukmin tidak najis, berarti kebalikannya orang kafir najis enggak? Najis akidahnya, ya kan, tapi badannya tidak, ya. Ini maksudnya sesungguhnya seorang itu ketika dia junub atau ketika dia berhadas, ketika dia menyentuh orang, maka orang lain itu tidak batal. Paham, ya? Itu. Nah, di sini syahidnya mana? Kalau yang tadi kan jelas syahidnya itu sahabat berebutan tentang ma'ul musta'mal Nabi. Kemudian yang kedua jelas Nabi Muhammad SAW memakai ma'ul musta'mal bekas mandi istrinya. Kemudian jelas juga bahwasanya Nabi Muhammad membasuh kepala menggunakan air musta'mal. Nah, di sini syahidnya mana? Yang menunjukkan bahwasanya bisa dipakai, bahwasanya itu air musta'mal. Syahidnya mana? Bahwasanya air musta'mal itu boleh dipakai untuk bersuci dari hadis ini. Fansalaltu fa'ataitu arrahla, ya. Di sini arrahla itu bekas air di situ bekas dipakai untuk bersuci oleh orang lain. Di sini dipakai oleh Nabi, diceritakan dipakai oleh Abu Hurairah, diceritakan ke Nabi dan Nabi tidak melarang, ya. Jadi ini dibolehkan oleh Nabi. Paham, ya? Ya, di sini berkata Ibnu Qudamah ini seorang ahlu usul atau ulama di kalangan mazhab Hambali, ya. Wali annahu, karena ia adalah ma'un tahirun laqa mahalan
Ya, laqa mahalan tahiran. Karena dia air yang tahir yang bertemu dengan sesuatu yang tahir juga, kalladzi ghasala bihi saubut tahir. Seperti orang yang cuci, yang misalnya dia pakai bak. Nah, dia nyuci kain di situ, tapi kainnya nggak pakai nyucinya nggak pakai sabun ya. Atau kalau dia pakai sabun, airnya tidak berubah ya. Kalau berubah, dia hanya menjadi butek sedikit ya, tidak menjadi air sabun. Berarti dia masih pada air yang mutlak. Berarti dia tohir dan mutahhir. Paham ya? Begitu juga seperti orang yang nyelam di bak, ya habis itu dia mandi wajib, habis itu dia keluar lagi, air itu masih seperti sedia kala, maka dia tohir dan mutahhir. Ya. Kalau seperti kolam berenang gimana? Kolam berenang warnanya biru, kebanyakan kaporit. Baunya udah bau kaporit, tapi dia masih mutlak, masih boleh. Ya, kecuali kok udah berbulan-bulan nggak diganti, udah keruh, baru itu, ya itu bekas orang kencing situ ya kan. Nah, kita lanjut. Wa qala aidan wali annahu law ghamasa yadahu, maksudnya menyelam atau memasukkan tangannya di dalam air. Ya, lam yunajjishu, ya, maksudnya air itu tidak, tangan dia ini tidak menjadikan air itu menjadi najis. Walau masa syai'an ratban, walaupun dia sebelumnya menyentuh sesuatu yang basah, ya, baik itu air apalah, air becek lah atau apalah yang tidak najis, maka dia tidak menjadikan air itu najis, ya. Berarti ini air mustakmal ya. Jadi ini dalilnya bahwasanya air mustakmal yang sudah dipakai buat cuci tangan itu masih bisa dibuat bersuci ya. Jadi di sini Ibnu Qudamah menyamakan bahwasanya mandi wajib itu anggota badan yang masuk ke air. Tangan juga anggota badan yang masuk ke air. Ketika tangan itu tidak menjadikan air itu sebagai najis, begitu juga seluruh anggota badan ketika dia mandi wajib. Paham ya? Itu dia maksudnya. Tidak menjadikan air itu sebagai najis. Ini dia ma'ul mustakmal. Akan tapi ma'ul mustakmal ini oleh madhab Imam Syafi'i adalah tahir ghairu mutahhir. Ya, jadi madhab Imam Syafi'i air mustakmal ini tidak bisa pakai bersuci lagi. Ya. Kemudian oleh madhab Imam Abu Hanifah air mustakmal ini adalah ma'un najisun. Menurut madhab Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena air yang dipakai buat berwudu buat berwudu dan mandi wajib adalah air untuk menghilangkan hadas. Berarti yang tertinggal di air itu adalah hadas. Paham? Itu pemahaman Imam Abu Hanifah. Jadi menjadikan air itu hadas dan najis. Akan tapi yang logis tidak akan ada. Kenapa? Karena di sini banyak hadis yang menentang pemahaman itu. Paham ya? Misalnya Nabi jelas di sini memakai ma'ul mustakmal. Kenapa Imam Abu Hanifah mengatakan begitu? Karena belum sampai hadisnya kepada beliau. Ya, akan tapi Imam Abu Hanifah ini sangat cerdas ya, maka dijadikan imam yang cerdas mazhab Abu Hanifah, ya, cerdas mazhab Al-Ahnaf. Kemudian lihat di sini kita lanjutkan ya. Wan Umar bin Yahya an abihi wa qala kana abi yaksur min wudu, ya, bahwasanya pamanku di sini, jadi dari Umar bin Yahya, dari ayahnya, berarti dari Yahya, ya, berkata bahwasanya pamanku, ya, paman dari Yahya ini banyak berwudunya banyak, maksudnya berulang-ulang. Faqala li Abdullah bin Zaid, maka beliau berkata kepada Abdullah bin Zaid, yang mana Abdullah bin Zaid ini adalah seorang sahabat yang melihat wudu Nabi Muhammad SAW. Akhbarani kaifa, maka dia berkata, akhbarani kaifa ra'aita Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda, ya. Kabarkan kepadaku bagaimana kamu melihat Rasulullah pada saat berwudu. Maka dia mengatakan pada Abi Taurin, maka dia Abdullah bin Zaid ini manggil untuk orang untuk datang menggunakan taur, ya, membawa air dengan taur.
Taur itu adalah wadah yang pinggirannya itu lebar ya, tidak kuncup ya, tapi lebar kayak piring. Ya, famat mado, maka Abdullah bin Zaid dari air fakafa'a ala yadihi, maksudnya menuangkan air tersebut kepada tangannya. Fakafa'a ini menuangkan, fagosalahuma salasa mirarin ya, maka di sini mencuci tangan sebanyak 3 kali. Summa adkhala yadahu fit taur, kemudian memasukkan air itu tangannya ke dalam taur itu, mencelupkan. Famat mado apa? Kumur-kumur ya. Wastan sara apa? Masukkan air ke hidung. Salah samarat ya, min ghurfatin wahidatin. Ya di sini min ghurfatin wahidatin. Apa itu ghurfah? Sekali sendokan aja. Sekali apa? Sekali celup ya, sekali ciduk ya. Jadi enggak 3 kali, enggak gini, tapi sekali, tapi menghisapnya 3 kali. Paham? Itu dia sifat wudu. Jadi enggak harus 3 kali, karena Nabi juga pernah melakukan sekali. Tsumma adkhala yadahu, kemudian masukkan lagi tangannya, fakta rafa biha, kemudian mengambil air dengannya. Faghasala wajahahu, kemudian mencuci wajah 3 kali, kemudian mencuci tangan sampai sikut 2 kali di sini. Jadi wajahnya 3 kali, sikutnya 2 kali ya. Tsumma akhadha biyadihi ma'an, kemudian mengambil air dari apa? Dari tempat itu, kemudian mengusap kepala beliau, fa'adbara bihi wa aqbala. Apa artinya? Menggunakan tangannya dari ke belakang kemudian ke depan lagi. Tsumma ghasala rijlaihi ya. Kemudian mencuci kaki beliau. Faqala hakaza ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawaddo. Jadi beliau mempraktikkan tentang bagaimana Nabi Muhammad berwudu. Di mana syahidnya di sini bahwasanya air mustakmal bisa dibuat untuk berwudu? Siapa yang tahu? Iya. Fa'adkhala yadahu faktarafa biha, itu yang pertama. Kemudian sebelumnya juga ada summa adkhala yadahu fit taur. Jadi sini beliau sudah memasukkan tangan beliau di dalam taur. Ya, ini seperti yang sebelumnya, itu memasukkan tangan ke gayung atau bak. Itu menjadi air mustakmal. Wa fi sahih Bukhari, dan di dalam sahih Bukhari, wa amara Jurai ya. Wa amara Jarir bin Abdullah ahlahu. Jadi Jarir bin Abdullah menyuruh keluarganya untuk berwudu bifadli siwakihi, dengan air yang telah dipakai untuk mencuci siwak beliau. Siwak, apalah siwak, maksudnya siwak ini enggak ada kotoran di dalamnya kan? Ya. Bahkan gigi liur itu tidak najis. Ya. Ya, jadi dipakai untuk mencuci siwak dan airnya jelas tidak ada perubahan sedikit pun. Jadi bisa dipakai untuk berwudu. Nah, ini jelas ma'ul mustakmal. Wa qala al-hafidz fil fathi ya. Jadi dikatakan juga oleh hafidz wa qad sahaha, ini hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani ya. Wa qad sahahu Darul Qutni, yang telah disahihkan oleh Darul Qutni bilafdin kana yaqulu li ahlihi ya. Jadi di sini Jarir bin Abdullah mengatakan tawaddau min hadzal ladzi adkhala fihi siwaki ya. Udkhila fihi siwaki ya. Berwudu dari air yang telah saya masukkan siwakku di dalamnya. Paham? Ya, kita lanjut. Wan Abi Juhaifah, dari Abu Juhaifah ya. Ini beliau seorang sahabat berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirah. Rasulullah keluar dengan kami bil hajirah. Hajirah ini apa? Hajirah ini apa? Siapa yang tahu? Pada saat terik
terik matahari, hajirah itu. Ya, jadi hajirah itu matahari benar-benar di atas ubun-ubun, ya, sangat terik. Fa'utiya biwadu. Jadi beliau didatangkan dengan wadu. Wadu maksudnya apa? Air. Ya, fatawaddo, dan beliau berwudu. Faja'alan nasu ya'khuduna min fadli wudu'ihi wa yatamassahuna bihi. Jadi para sahabat itu mengambil air dari bekas wudhu beliau dan saling mengusap anggota badan para sahabat tersebut. Ya, ini menjadikan air mustamal itu tohir. Ya. Kalau yang sebelumnya menjadikan air mustamal itu mutahhir. Jadi di sini ada hadis yang menunjukkan bahwasanya air mustamal itu tohir, dan ada hadis yang menunjukkan air mustamal itu mutahhir. Jadi tohir dan mutahhir. Paham ya? Faqala al-Hafidz wa fihi dilalatun bayyinatun. Ya, di sini adalah dalil yang sangat jelas ala taharatil ma'il musta'mal, ya. Bahwasanya jelas bahwasanya ini sucinya ma'ul musta'mal, ya. Dan dari Anas bin Malik ini siapa? Sahabat pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a bi ina'in minal ma', ya. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Anas bin Malik ini untuk membawa bejana yang terisi air. Fa'utiya biqadahin. Qadahin ini apa? Ya, tempat yang lebar, roh itu yang tempatnya lebar apa? Jadi dia kayak gini dia apa? Permukaannya itu lebar, enggak kuncup dia, enggak kayak botol, ya. Paham ya? Kayak botol. Roh itu permukaannya lebar, mulutnya lebar. Fihi syai'un minal ma'. Di situ ada air yang sedikit. Airnya sedikit ya di sini. Syai'un minal ma'. Airnya sedikit. Fawado'a asabi'ahu fihi. Jadi beliau memasukkan tangan beliau, tangannya aja enggak masuk, cuman jari-jari beliau yang masuk saking sedikitnya. Paham? Ya. Faqala Anasun faja'altu anzur ilal ma' yanbu min baini asabihi. Saya melihat air yang keluar dari sela-sela jari beliau. Jadi dari sela-sela jari Nabi keluar air sampai airnya banyak. Itu adalah mukjizat Nabi. Paham? Itu yang dilihat oleh mata Anas bin Malik, ya, mata kepala Anas bin Malik. Ini adalah mukjizat Nabi. Nah, mana dalil yang menjadikan air musta'mal itu suci? Syahidnya mana syahidnya? Iya, bahwa doa asabi'ahu fihi. Jadi sini udah terkena tangan dan jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti itu ma'ul musta'mal. Dan Anas bin Malik juga berkata, faharaztu, maka saya mengira atau menghitung bahwasanya man tawaddoa ma baina sab'ina ila samanin. Bahwasanya dengan air itu bisa dipakai untuk 70 orang atau 80 orang wudu dari yang tadinya air sedikit. Itulah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita lanjutkan sedikit lagi. Di dalam fatwa, maksudnya ini kitab fatwa Syekh Islam Ibnu Taimiyah, wasuila, beliau ditanya tentang air yang dimasukkan tangan ke dalamnya. Hal yajuzu isti'maluhu amla? Boleh enggak kita berwudu dengannya atau tidak? Fa ajaba, maka beliau menjawab, la yanjus bizalik. Ya, maka air tidak akan najis dengan hanya memasukkan tangan saja. Walaupun berarti dia air musta'mal itu tidak najis. Bal yajuzu isti'maluhu ala jumhuril ulama. Maka boleh menggunakannya, ya, baik itu berwudu atau tidak, terhadap oleh jumhur ulama. Berarti ini selain Syafi'iyah dan Hanafiyah, ya. Paham? Jumhur ulama itu kebanyakan ulama. Jadi kalau misalnya ada 4 mazhab, 3-nya ini berarti jumhur. Kalau 1 milisihi berarti itu bukan jumhur. Paham? Ya. Jadi enggak cuma mazhab yang 4, ada Sufyan Ibnu Udainah, ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Hasan Al-Basri, ya, ada Lais. Ya, itu banyak yang mempunyai mazhab-mazhab sendiri.
yang berbeda pendapatnya dengan 4 mazhab yang lain, 4 mazhab yang terkenal ini. Tapi yang terkenal hanya 4 mazhab ini, ya. Akan tapi yang menyelisihi banyak orang, maka yang banyak itu namanya jumhur, ya. Ketika ada persisihan, yang banyak itu namanya jumhur, ya. Kalau nggak ada persisihan bukan jumhur, namanya ijma, ya. Maka jumhur ulama mengatakan boleh, dan ini adalah rajih, ya. Kamalik wa Abu Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad, ya, wa anhu wa riwayatun ukhra annahu yusirul musta'mal. Nah, di sini dibolehkan oleh Malik dan Abu Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad. Nah, di sini dibolehkan ketika air hanya dimasukin tangan oleh Abu Hanifah dan Syafi'i. Tapi ketika dipakai buat mandi wajib atau wudu, maka itu menjadi mau najis kalau Imam Abu Hanifah dan menjadi mau tohir, baru tohir kalau Imam Syafi'i. Paham ya? Maka dia menjadi mau mustamal, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ya, dan berkata Imam Ibnu Hazm ini mempunyai mazhab tersendiri. Apa nama mazhabnya? Mazhab al-Zahiri, yang hanya tergantung dengan dohir dalil saja, maksudnya tekstual dalil saja. Ketika didatangkan dalil, ya udah itu dia dalilnya. Nggak ada maknanya begini, nggak ada pemahamannya begini gitu. Tidak melihat tentang asbabun nuzul, tidak. Pokoknya sesuai tekstualnya saja. Itu dia mazhab al-Zahiri. Ya. Berkata dalam kitabnya, ya kitab induk mazhab al-Zahiri adalah al-Mahalla, ya. Bahwasanya wudu bil ma'il musta'mal jaiz, ya. Kenapa? Karena udah banyak dalil yang menjadikan ma'ul musta'mal itu jaiz, ya. Wa kadzalika ghusl bihi lil janabah, dan begitu juga bisa dipakai untuk mandi junub sawaun. Nah, di sini lihat sawaun wujida ma'un akhar ghayrihi aw lam yujad, ya. Baik ketika adanya air yang tidak mustakmal, air yang benar-benar tahur, walaupun ada air tahur dan air mustakmal, maka nggak apa-apa menggunakan air mustakmal itu, ya. Karena di sini ada ulama yang mensyaratkan kalau nggak ada air selainnya, gitu. Paham? Tapi yang rajih mau ada air selainnya mau nggak ada, maka boleh memakai ma'ul mustakmal. Wahiyal ma'ul ladzi tawaddu'a bihi bi ainihi li fardhatin aw nafilah. Baik itu airnya telah digunakan untuk wudu yang wajib atau mandi junub atau sesuatu yang nafilah, maksudnya dia wudu yang sunnah, ya. Jadi ada wudu yang sunnah ketika dia udah wudu tapi wudu lagi, itu jadi wudu sunnah. Tapi kok dia najis kemudian dia wudu mau sholat, berarti itu wudu yang wajib. Paham? Ya. Au iktasala bihi bi ainihi lil janabah au ghairiha. Baik itu dia mandi junub atau mandi biasa, ya. Wa sawaun kana mutawaddi rajulan aw imra'atan, ya. Baik itu dia mandinya, yang mandi itu laki-laki atau perempuan, ya. Jadi sini Nabi pernah memakai bekas mandi istri beliau, baik itu Maimunah dan istri-istri yang lain, ya. Jadi ada ulama yang membedakan bahwasanya kalau bekas mandi perempuan boleh karena ada dalilnya, tapi kok bekas mandi laki-laki tidak boleh. Kan tapi ini yang rajih itu tidak ada perbedaan mau dia bekas mandi perempuan atau bekas mandi laki-laki, maka air mustakmal itu boleh dipakai. Paham? Ya. Karena sama saja mau laki-laki perempuan itu adalah air bekas mandi dan Nabi telah membolehkannya, telah memakainya. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya wa burhanu dzalik, ya, buktinya adalah qaulullah ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Dia di sini, ya. Wa in kuntum marda, jika kalian sakit, aw ala safarin atau sedang safar, karena saat safar kebanyakan enggak ada air. Aw jaa ahadum minkum minal ghaib, ya. Atau kalian ketika telah buang air, ya, aula mastumun nisa. La masa itu bukan hanya menyentuh, ya. Kalau la masa itu menyentuh. Kalau la masa yulamisu itu dia fi'il mutaaddi
yang menjadikan saling bersentuhan. Berarti di sini apa? Berhubungan tubuh suami istri, ya. Jadi dia kalau berhubungan tubuh baru dia batal dan hadas besar. Tapi kok cuma disentuh perempuan itu tidak batal wudunya. Ya. Di sini pemahaman bahwasanya jumhur ulama memahami la masa itu dia bersetubuh, akan tapi mazhab Syafi'i mengatakan la masa itu disentuh perempuan. Jadi makanya mazhab Syafi'i ini ya ketika disentuh perempuan itu batal. Makanya kadang-kadang belum wudu gitu kan. Udah wudu gitu kan. Ya. Bahkan kalau tawaf di situ bercampur laki-laki perempuan kan. Bersentuhan, balik lagi dia jadi udah putaran ketiga, keempat, udah di keempatnya bersentuhan tidak sengaja nyenggol perempuan, maka dia balik wudu lagi dan ulang dari satu, itu tawaf. Itu mazhab Syafi'i. Akan tapi ini perkataan yang logiknya adalah jumhur ulama bahwasanya la masa itu adalah bersetubuh, bukan hanya menyentuh. Paham ya? Falam tajidu ma'an. Dia di sini ma'an ini adalah nakirah fi siyakin nafi. Jadi ketika kamu tidak menemui semua air apa saja, maka tayamum. Ketika kamu tidak mendapati air apa saja. Ya, paham? Jadi kita nggak boleh tayamum kalau ada air, ya. Gimana kalau ada air susu, boleh nggak tayamum? Hah? Karena itu bukan air lagi. Ya. Menurut jumhur ulama, air yang sudah tidak air lagi, maksudnya kayak air susu, air sirup, ya kalau nggak ada air selain itu maka boleh tayamum. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah, air yang bercampur dengan sesuatu yang tohir, ya, dan dia sudah keluar dari ismil mutlak, misalnya dia air susu, maka harus pakai air susu itu, belum boleh pakai tanah. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, maka harus pakai semua yang cair dulu. Maksudnya di sini pemahaman Imam Abu Hanifah, ma'an ini adalah air dan semua yang cair, yang tidak najis. Paham? Kalau pemahaman jumhur, bahwasanya air ini air yang pada ismul mutlak. Ya, paham ya? Itu dia. Jadi menurut Imam Abu Hanifah itu adalah air dan semua yang cair, yang tidak najis. Tapi menurut jumhur adalah air yang pada ismul mutlaknya. Dan yang logik maksudnya air yang pada ismul mutlaknya. Ya. Ketika sedang safar, ada air di dalam kaktus, ya. Kalau kaktus yang besar itu airnya banyak di dalamnya. Menurut Imam Abu Hanifah harus pakai air itu. Ya, baru nggak boleh bertayamum kalau masih ada air itu. Tapi kalau menurut jumhur boleh bertayamum karena itu bukan air mutlak. Paham ya? Itu dia tentang ayat ini. Nah, dalilnya adalah ayat ini fa'amma ta'ala kulama'in. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengumumkan maksudnya semua air. Ketika kamu tidak menemukan semua air, ya maksudnya air yang pada isim mutlaknya. Walam yakhussahu. Dan di sini tidak dikhususkan oleh Allah. Jadi semua air, ya. Fala yahillu li ahadin ayatul kalma fi wudu'ihi aw ghuslihi aw ghuslil wajib wa huwa yajiduhu. Maka nggak boleh ketika orang bertayamum nggak pakai air ketika air itu ada, yang air yang benar-benar air pada isim mutlaknya, ya. Mesti air pada keasliannya. Illa ma mana amin hunasun sabitun au ijma'un mutaqayyinun mutayaqqinun maqtu'un bisihati. Kecuali ada dalil yang sabit, yang sahih, yang ijma, yang jelas, ya diyakini, dan maktu. Maktu itu pemahamannya enggak kesana kesini, tetap satu makna. Bisihatihi, ya. Karena ini Al-Qur'an tidak bisa ketika ada sesuatu umum yang datang di dalam Al-Qur'an, tidak bisa ada yang mengkhususkannya kecuali itu benar-benar hadis sahih atau ayat lainnya. Paham ya? Itu tentang usul fikih. Jadi keumuman ini tidak ada yang bisa mengkhususkan kecuali ada dalil yang sahih, ya. Kecuali ketika ada dalil dhaif yang mengkhususkan, maka dalil ini tidak dianggap. Tetap dia tidak bisa mengkhususkan keumuman yang ada pada ayat. Paham ya? Itu dia tentang ma'ul musta'mal. Jadi kesimpulannya apa? Ma'ul musta'mal ini bisa dipakai buat bersuci, dia tahir dan mutahhir menurut jumhur ulama, ya. Mungkin ini saja.
yang dapat disampaikan? Ada yang bertanya? Silahkan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Yang ingin bertanya silahkan. Satu pertanyaan saja. Ya. Ya. Air apa? Air keran. Di sumur bor. Kuning kali. Kuning kali, ya berarti dia air yang mutagoyir, bukan pada isi mutlak. Dia harus ditunggu keluar sampai putih lagi. Kalau disaring dia menjadi air, ya, karena dia cuma bertabur dengan tanah, ya. Itu dia. Tapi kalau misalnya masih kuning, ya nggak kuning kali, tapi kalau dia udah kuning sampai berbusa, sampai ada tanah-tanahnya, maka itu bukan air lagi, ya. Tapi kalau masih kuning, ya baunya bau karat, maka itu masih air mutlak. Ya. Paham ya? Ya sedikit tentang memakai air bekas mandi laki-laki atau mandi perempuan, maka di sini dalilnya banyak ya. Bahwasanya Nabi tadi disebutkan Nabi pernah memakai berwudu air bekas mandi istrinya. Begitu juga Nabi memakai berwudu bekas air mandi Maimunah. Maimunah itu adalah istri beliau. Akan tetapi ada hadis yang mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ayyatawaddo. Naha, lihat di sini Rasulullah melarang untuk laki-laki bersuci dengan bekas mandi perempuan. Di sini ada dalilnya, ya. Nah, akan tapi dalil ini bertentangan dari dalil yang sudah disebutkan di sini tadi. Nah, berarti bagaimana menentang itu? Bahwasanya dalil yang melarang ini adalah menunjukkan kepada karohah atau makruh, tidak haram, ya. Tidak haram, akan tapi makruh. Kenapa? Karena hadis ini diriwayatkan dari selain dua sahih. Akan tapi hadis yang kita baca tadi itu dari sahih Bukhari dan sahih Muslim. Jadi yang lebih kuat itu yang menunjukkan, dan yang sahih ini juga akan tapi tidak dari Bukhari Muslim, maka itu dia menunjukkan kepada karohah bukan tahrim. Jadi Nabi juga melakukan sesuatu yang makruh akan tapi untuk menjelaskan umatnya. Paham? Dan mengatakan, dan Nabi juga melakukan bersuci dari bekas mandi istrinya. Nah, begitu juga Nabi juga pernah tidak sholat jamaah tarawih sekali. Kenapa? Karena untuk menjelaskan kepada sahabatnya agar sholat tarawih itu bukan sesuatu yang wajib. Paham ya? Itu dia tentang tadi ya, bersuci dengan bekas mandi laki-laki dan perempuan. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.